Saat ini perhatian dunia terhadap energi baru terbarukan semakin meningkat, di mana energi air atau hidroelektrik menjadi salah satu sumber energi primer yang paling banyak dimanfaatkan. Negara-negara maju maupun berkembang kini berlomba-lomba mengembangkan teknologi ini untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya air memiliki potensi besar dalam pengembangan energi hidro. Dalam Perjanjian Paris, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030. Komitmen ini mencerminkan ambisi Indonesia untuk beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Namun, di tengah upaya ini, terdapat kontradiksi yang mencolok di Desa Kiarasari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebuah pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH telah dibangun dan dikelola oleh masyarakat setempat sejak tahun 2005. Namun sayangnya, sejak masuknya listrik PLN ke desa ini, operasional PLTMH tersebut terhenti. Masyarakat kini bergantung sepenuhnya pada listrik dari PLN yang ironisnya sebagian besar masih bergantung pada pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami berada di Desa Kiarasari di kaki Gunung Halimun Salak dengan ketinggian kurang lebih 900 yang dari permukaan DPL dari permukaan laut. Saat ini saya bersama Abah Sastra, tokoh masyarakat Desa Kiarasari. Pagi ini kami akan bincang-bincang mengenai kearifan lokal sambil ngopi-ngopi atau teh. Bagaimana pengelolaan lingkungan, bagaimana terutama mengenai perubahan iklim. Pemirsa, di Desa Kiarasari ini banyak potensi air yang bisa dijadikan energi, seperti misalnya hidromikro. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris itu, di mana menargetkan bahwa bauran energi primer seperti energi baru terbarukan itu, target Indonesia tahun 2025 23%, tahun 2050 sampai 30%. Nah, sementara energi minyak bumi, batu bara dan gas bumi itu akan dikurangi. Jadi tahun 2025 nanti itu tinggal 25%, batu bara pemakaiannya tinggal 30%, dan gas bumi 22%. Nah, sampai tahun 2050, target energi itu 31%, minyak bumi 20%, batu bara 25%, dan gas bumi 24%. Nah, yang kita ingin perbincangkan pada pagi hari ini, bahwa di Desa Kiarasari ini ada potensi air sebagai energi terbarukan yang bisa dikembangkan oleh masyarakat. Nah, yang ramah lingkungan. Nah, yang menjadi soal, sudah ada dikembangkan ini dan pengelolaannya oleh masyarakat, tiba-tiba ada listrik masuk desa. Nah, ini ada semacam kontradiksi. Di sisi lain kita ingin mengembangkan IBT, tapi di pihak lain sepertinya tidak ada kemauan untuk betul-betul punya komitmen untuk mengembangkan itu. Nah, untuk lebih jelasnya saya ingin wawancara sedikit dengan Abah Sastra, tokoh masyarakat Kiarasari yang relatif mengetahui bagaimana proses pembangunan energi yang memakai tenaga air ini, hidromikro. Jadi Abah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa Abah ceritakan awal mula tahun berapa? Siap, untuk sepengetahuan Abah ya. Kurang lebihnya mungkin Abah
mohon maaf, Ya. nanti bisa klarifikasi dengan yang lainnya. Ya, Untuk pembangunan mikrohidro tadi, yang pembangkit listrik dari tenaga air itu dibangun tahun 2004-2005 Ya. sampai tahun 2016 lah 2016. berjalan gitu. Ya. Alhamdulillah udah sering banyak dirasakan oleh masyarakat, cuman mungkin dari kendalanya tuh memang satu ya yang paling utama SDM-nya masyarakat Ya. atau isinya cara mengelola Ya. secara ini itu bantuan dari pemerintah Ya. provinsi Ya. Jawa Barat. Jadi Abah ini pembangunannya 2005, kapan beroperasi ini bisa dinikmati oleh masyarakat ini? Dari 2005 sampai 2016 karena 2016 Ya. sudah masuk Lisdes kan. Ya. Nah, awal 2016 Ya. masuk Lisdes. Jadi ada berapa tahun itu? Selisihnya dari tahun 2005 ke ini kan lumayan gitu. 15 tahun, Ya, kurang lebih 15 tahun ya. Nah, menurut Abah kenapa bisa pada akhirnya ini pengelolaan listrik yang berbasis masyarakat ini tiba-tiba beralih ke yang listrik PLN. Nah, kemauan jujur banyak kemauan masyarakat dari hati yang paling dalam Ya. itu tetap menginginkan ini mikrohidro ini. Ya. Karena memang satu kita dilihat daripada ekonomi hemat lah, jauh dari lebih hemat. Ya. Terus kita untuk penggunaan seperti sarana umum atau orang-orang yang benar-benar kita perlu bantu itu terbantu waktu itu. Ya. Udah isinya dirasakan oleh masyarakat yang memang benar-benar nggak ada yang buat tulang punggung gitu ya, cari ekonomi buat sesuatunya. Tapi alhamdulillah dengan pakai mikrohidro itu waktu itu berjalan dengan sesuai harapan kita. Ya. Jadi ini mikrohidro ini Abah berapa watt ya kapasitasnya? Kapasitas itu kurang lebih 5.000 watt. 50.000 watt. 50.000 watt ya. Dibagi 3 lingkungan. 3 RT. 3 RT. Ya. RT 1, RT 2, RT 3. Ya. Ya kurang lebih begitu. Ya. Waktu itu dikasih. Jadi kira-kira yang menikmati rumah tangga, artinya rumah yang menikmati listrik ini berapa rumah tangga ini? Waktu itu kurang lebih ya katakanlah satu ya rata-rata ya. Lebih rata-rata 80 rumah. Ya. Satu RT. Ya. Berarti dikali 3 gitu. Jadi pemirsa dengan pembangkit listrik hidromikro ini yang tadinya dapat masyarakat rumah tangga menikmati itu sekitar 140 rumah tangga dengan biaya per bulannya berapa dikeluarkan oleh masyarakat? Waktu itu hanya mencapai angka 15.000 per bulan. 15.000 per bulan. Waktu itu ya. Ya. 15.000 per bulan. Per bulan. Nah, setelah tahun 2016 itu masuk Lisdes. Jadi tiba-tiba masyarakat beralih ke situ. Ya, ibarat kata mah ya otoriter pemerintah daerah dah. Jadi istilahnya namanya yang membawa pemerintah atau ya apalagi pemerintah setempat ya apa dikata masyarakat isinya banyak kelemahan. Apakah masyarakat ini apa dia memang senang ada pilihan masuk atau terpaksa menerima? Ya sesungguhnya sih dibilang senang nggak senang, bilang nggak senang dia senang karena mungkin ya cuman yang dinilai masyarakat itu kan dari segi pembayarannya. Ya. Nah untuk kalau penerangannya sama-sama terang gitu. Tapi kan yang jadi pertimbangan masyarakat itu biaya yang akan bengkak gitu kan. Jadi Abah kalau pakai hidromikro yang dikelola sendiri oleh masyarakat, yang airnya mengalir terus, tidak ada henti. Pembayarannya mana yang lebih mahal atau lebih murah dibanding listrik PLN? Ini aja kita bayangin waktu zamannya itu ya. 15.000. Katakanlah misalnya kalau PLN 30.000 atau 40.000 ke atas. Nah sementara itu 15.000. Jadi jauh. Kan? Jauh ya. 1 kali lipat ya lebih. Andaikan ini misalnya disuruh memilih, dikasih kebebasan ke masyarakat dengan pengelolaan yang baik listrik hidromikro ini, kira-kira menurut Abah Sastra ini pilihannya kemana? Listrik PLN atau hidromikro?
Ya kemungkinan kalau si Abah ya satu karena dengan kita ada mikrohidro atau dihidupkan lagi, Ya. apalagi sekarang pemerintah Ya. ya terbarukan dan lain sebagainya. Ya. Padahal kita memang udah dari tahun itu Ya. tadi kan, Ya. 2004 2005 kita udah jalan Ya. dengan itu. Nah sekarang apalagi digaungkan lagi Ya. itu, memang masyarakat atau desa ini ya kenapa tidak kalau yang ada potensi Ya. daerahnya maupun isinya itu tenaga listrik Ya. dan lain-lain sebagainya, kenapa tidak harus Ya. didorong gitu ke pihak-pihak Ya. tertentu atau pihak-pihak lain gitu kan. Artinya seandainya dengan adanya hidromikro ini berarti masyarakat harus selalu memperhatikan sumber airnya. Ya itu jadi banyak kaitannya. Bagaimana itu, Pak? Ya gini, karena kita posisinya ini di hulu Ya. atau di suku Gunung Halimun Salak, Ya. atau TMGH tadi, Taman Nasional ya. Ya kita memang diwajibkan ini untuk menjaga lingkungan. Jadi istilahnya terus selain daripada itu kan hutan juga Ya. kita harus lindungi. Makanya, Jadi menjaga lingkungan, memelihara hutan, ya itu. mengontrol aliran air supaya selalu tersedia begitu, Pak? Gitu. Oh. Air minum Ya. karena air minum untuk satu desa Kiarasari Ya. sekarang ngambil dari mata air di sini semua. Ya. Dari Cibulu kan. Jadi berarti aspek pemeliharaan hutan ini di samping kita dapat nilai ekonominya dari hutan, ya, ada untuk air minum, ya, dan ada untuk pembangkit. Makanya kalau listrik. Kalau bahasa Abah gini Om. Ya. Jadi Gunung Pageh masyarakat Sebuh dalam arti ekologi ekonominya jalan dan keseimbangan. Bisa diterjemahkan itu apa maksudnya itu? Nah, Gunung Pageh itu kuat. Ya, Sebuh itu kenyang. Ya, jadi sama-sama jalan. Berarti jalan. Kita keseimbangan. Ekologi, ekonomi. Kalau bahasa-bahasa pemerintah, ekologi, ekonomi. Nah, kalau bahasa Abah, Gunung Pageh, rakyat Sebuh. Kalau udah menikmati atau dengan ya, kita sama-sama rawat, sama-sama. Karena banyak perbandingan gini. Di antara tumbuhan kampung dengan tumbuhan itu ada yang bahkan sebanding kandungan airnya atau isinya itunya untuk unsur hara dan lain sebagainya. Itu banyak yang bisa. Jadi dengan memelihara lingkungan ini nilai ekonominya kita dapat gitu. Tidak ada habisnya. Nah, air pun kita tersedia terus. Murah. Air kita tidak beli. Bahkan masih bisa diminum langsung. Gratis juga untuk memutar turbin. Jadi yang dibayar ini tinggal biaya operatornya. Yang pemeliharaan jaringan. Sambil minum. Ya. Gitu. Jadi banyak potensi sini. Banyak selain potensi. Daripada untuk pembangkit, untuk air minum dan lain sebagainya. Bahkan kita kalau mau di sini kan untuk dikemas juga nggak apa-apa. Itu salah satunya untuk membuka lapangan kerja dan membangun ekonomi daerah. Ya, artinya curug masyarakat desa Kiarasari ini karena ada berapa curug di sini, Pak, di Kiarasari? Kalau yang udah dibuka curug Pintu Air, terus curug Cidurian, curug Cirende ada, curug Cibatu Hideng, Batu Seleket, terus Cidadap, Curug Gaung, banyak. Ada berapa itu? Ada 6. Kalau enggak 7 atau jati ya. Ada 7 lah kurang. Jadi curug itu semacam air terjun ya? Air terjun. Air terjun. Air prestasi. Bahasa itu. Sumber air yang melimpah, yang mengandung mineral. Kejernihan pun oke. Tidak diragukan. Karena masyarakat selalu memelihara hutan di atas. Walaupun kita ada menanam atau berkebun, kita ngambil keseimbangan tadi. Karena bahasa Abah itu tadi. Jadi Gunung Pageh rakyat Sebuh. Jadi ekologi ekonomi. Ekologi ekonomi jalan. Jadi rumput-rumput apa untuk sapi, untuk kambing tersedia banyak. Tapi pohon-pohon yang besar tidak dilestarikan. Dilestarikan. Adapun itu menebang ada aturan mainnya. Ya, bagaimana itu, apa? 30:1. Kita 30 nanam, 1 tebang. Berarti kalau untuk kebutuhan masyarakat lokal sini, setahun sekali juga enggak ngebangun. Jadi pemirsa, kearifan lokal di Desa Kiarasari ini, ketika masyarakat membutuhkan kayu, dia menebang 1, dia harus menanam 30 pohon. Jadi jadi bagaimana hutan tidak lestari kalau
aturannya begitu. Jadi kita tidak asal nebang, Ya. tidak asal ini Ya, ada ya, aturan ya. main. Ya, ya, ya. Karena dari dulu juga seperti itu. Ya. Jadi dalam kebijakan baru energi ini, kalau pemerintah memang berkomitmen untuk mengembangkan ini, terutama potensi listrik tenaga air ini sangat besar sekali manfaatnya. Bukan saja dari sisi bagaimana sumber air itu bisa memutar turbin, tapi masyarakat juga menikmati setiap saat air untuk persawahan, hutan juga terpelihara, sebagaimana kita tahu bahwa hutan juga berkontribusi untuk mengurangi emisi. Jadi dengan airnya yang selalu lancar, kita bisa memakai tenaga yang energi bersih, memakai tenaga air, tidak ada polusi dan lain sebagainya. Di sisi lain hutan yang dipelihara oleh masyarakat sangat bermanfaat untuk mengurangi emisi karbon. Jadi itu kontribusi dan keuntungan dan nilai ekonomisnya. Tinggal sebenarnya bagaimana pengelolaan ekosistem ini sehingga betul-betul kita mencapai dalam proses transisi energi yang berkeadilan. Jadi adil bagi masyarakat, bukan hanya adil bagi pengusaha, bagi alam juga. Jadi kita memang berbaur dengan alam. Kita benar-benar semuanya diuntungkan. Namun sayang sekali pemirsa, antar lembaga kebijakan ini tidak satu visi. Nah, salah satu faktor penghambat itu bagaimana PLN menyikapi ini. Semestinya ketika ada hidromikro yang dikembangkan oleh masyarakat itu, sepertinya PLN mengembangkan itu untuk skala masyarakat. Tidak perlu lagi misalnya PLN memasukkan aliran jaringan listrik ke desa Kiarasari, karena dari sisi kebutuhan energi masyarakat sangat tercukupi dengan adanya tenaga listrik hidromikro ini. Kapasitasnya sudah memadai untuk desa Kiarasari. Standar PLN. Jadi betul-betul ini komitmen kebijakan yang memadai sehingga bauran energi ini sebagai target nasional bisa kita wujudkan. Tanpa itu hanya mimpi belaka, hanya hayalan. Ya, sementara kekayaan kita ini benar-benar kaya. Ya. Jadi terakhir apa? Lihat kamera. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan? Ya, mungkin baik kepada pemerintah, terutama pengambil kebijakan. Terima kasih Om, karena mungkin kalau harapan masyarakat terutama isinya masyarakat desa Kiarasari ini, kenapa tidak untuk pemerintah atau instansi yang terkait yang punya wewenang di hal dalam pengelolaan dan menjaga lingkungan ini, kenapa tidak kita bekerja sama dengan masyarakat, kearifan lokalnya kita jaga, kebijakannya juga kita ambil. Nah, di situ banyak keuntungan yang kita raih, harapan Jabar. Nah, gitu. Jadi karena potensi udah ada, kita bahkan udah merasakan tahun-tahun ke belakang kita udah rasakan. Nah, sekarang dengan pola masyarakat, cara menanam, cara istilahnya menjaga alam itu tadi, itu udah benar-benar terbukti. Gitu. Jadi harapan siapa penuh terutama kepada pemerintah lah yang punya ibaratnya istilah yang punya wewenang gitu di dalam hal segala sesuatu hal supaya masyarakat lebih bisa sejahtera, itu bebas dari kemiskinan. Ya, kebetulan kita ada di Kampung Demokrasi Cikudala jadi harus kan sekarang demokrasi itu identiknya dengan pilihan atau pemilu. Padahal menurut Abah, demokrasi itu dalam kehidupan itu kental banget. Kalau kita menerapkan, nih kita demokrasinya harus benar-benar. Oke. Mungkin terima kasih, Abah. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.